Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bella Fadila dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 teori komunikasi massa. Nah, untuk itu jangan lupa tonton sampai habis video ini ya. Terima kasih. Oke, 5 teori komunikasi massa yang akan saya bahas ini yaitu yang pertama, hypodermic needle theory. Yang kedua, cultivation theory. Yang ketiga, cultural imperialism theory. Yang keempat, media equation theory. Dan yang kelima, spiral of silence theory. Yang pertama yaitu hypodermic needle theory. Menurut teori ini, media massa memiliki efek yang sangat kuat dan langsung dapat memengaruhi audiensnya. Fokus utama dalam teori ini, media massa dapat memengaruhi audiens dalam jumlah besar secara langsung dan serentak dengan cara menyuntikkan, menembakkan pesan yang tepat yang telah didesain untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Nah, pesan ini diibaratkan sebagai peluru, lalu ditembakkan dari media yang diibaratkan sebagai senjata ke arah kepala audiens. Contoh, seorang individu menonton acara televisi yang menampilkan seorang tokoh antagonis, ia lalu membenci pemeran tokoh antagonis tersebut, seperti dalam sinetron Ikatan Cinta yang ditayangkan di channel RCTI. Banyak sekali audiens, terutama ibu-ibu yang membenci tokoh Elsa karena tokohnya yang berwatak antagonis. Dalam video ini, seorang ibu-ibu saking kesalnya dengan tokoh Elsa, maka ia menumpahkan kekesalannya itu pada televisi yang menayangkan sinetron tersebut. Yang kedua, cultivation theory. Kultivasi yaitu proses kumulatif yang disebabkan oleh televisi dan menuntun pandangan audiens terhadap realitas sosial. Menurut teori ini, kebiasaan menonton televisi pada jangka waktu yang lama akan memengaruhi pandangan audiens terhadap dunia. Sehingga teori ini menyimpulkan bahwa konsumsi televisi dalam jangka waktu yang lama akan membuat audiens memandang realitas berdasarkan apa yang dilihatnya di televisi. Nah, poin utama dalam teori ini yaitu televisi sebagai sebuah sistem pesan, lalu mengkultivasi, lalu ada pandangan audiens. Contoh, individu yang sering menonton acara-acara misteri dan menayangkan hal-hal gaib dan mistis akan mempercayai bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan diselimuti dengan berbagai hal gaib dan mistis. Yang ketiga, cultural imperialism theory. Teori imperialisme budaya ini merupakan teori berdasarkan penelitian mengenai negara barat yang pernah mendominasi media seluruh dunia. Dalam teori ini dijelaskan bahwa media suatu negara dapat mendominasi media yang ada di dunia ketiga. Alasannya, media tersebut mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Teori imperialisme budaya ini menganggap bahwa budaya yang berbeda, yang tentunya lebih maju, akan selalu membawa pengaruh peniruan pada orang-orang yang berbeda. Namun yang jelas, terpaan yang terus-menerus oleh suatu budaya yang berbeda akan membawa pengaruh perubahan, meskipun sedikit. Seperti contohnya K-pop atau Korean musik populer, media negara Korea ini cukup membawa pengaruh terhadap media yang ada di Indonesia dan membawa perubahan pada orang yang berbeda budaya. Perbedaan budaya itulah yang akan membawa pengaruh dengan terpaan yang terus-menerus oleh budaya Korea. Dalam hal ini adalah Korean musik populer atau K-pop akan membawa pengaruh perubahan meskipun sedikit. Yang keempat yaitu media equation theory atau teori persamaan media. Nah, teori ini pertama kali dikenalkan oleh Brian Reeves dan Clifford Nash atau profesor jurusan komunikasi di Universitas Stanford, Amerika. Dalam tulisannya yaitu The Media Equation, How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Place pada tahun 1996. Menurut asumsi teori ini,
Media diibaratkan manusia. Teori ini memperhatikan bahwa media juga dapat diajak bicara. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face to face. Misalnya kita berbicara untuk meminta pengolahan data dengan komputer, seolah-olah komputer itu manusia. Kita juga menggunakan media lain untuk berkomunikasi. Bahkan kita berperilaku secara tidak sadar seolah-olah media itu manusia. Contohnya yaitu ketika berita di televisi ada kasus di mana seorang nenek tertangkap di daerah Banyumas karena memungut biji kakao dan dilaporkan oleh pengusaha tersebut. Lalu seperti tidak adilnya sang nenek harus disidang dan dipersulit. Para pemirsa pada tayangan TV tersebut melemparkan berbagai tanggapan dan respon mulai dari acuh, ikut sedih bahkan memaki para aparat yang terkesan keterlaluan. Respon inilah yang dimaksud bagaimana media dapat memengaruhi sikap kita. Yang kelima, spiral of silence theory, yaitu teori spiral keheningan atau kesunyian. Teori spiral keheningan atau spiral of silence theory adalah teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle Newman pada tahun 1973, di mana pada tahun tersebut media massa sedang berjaya. Teori ini mengungkapkan kelompok minoritas cenderung akan diam atau tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut terisolasi. Mereka akan mengikuti pendapat kelompok mayoritas sehingga kaum minoritas tenggelam dalam pembungkamannya terhadap kaum mayoritas. Menurut Newman, teori spiral keheningan memiliki 3 asumsi mendasar, yaitu yang pertama, bahwa individu pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi. Yang kedua, ketakutan akan terisolasi menyebabkan individu mencoba untuk menilai opini terus-menerus. Dan yang ketiga, perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh penilaian opini publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini publik berdasar pada sentimen kolektif dari sebuah populasi terhadap suatu isu ataupun subjek tertentu. Lalu media akan mengangkat serta menonjolkan isu apa yang menarik bagi masyarakat yang akan berlaku sebagai pandangan umum. Contohnya, sebuah kelompok terekspos berita yang sama dari media mengenai RUU Santet. Mayoritas anggota kelompok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap UU tersebut, sementara anggota kelompok yang memiliki pendapat yang lain memilih untuk diam dan tidak mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dengan anggota kelompok lain. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Thanks for watching. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.